Assalamualaikum, halo guys. Kali ini kita akan bahas dan analisa saham perusahaan yang baru saja rilis laporan keuangan kuartal 4-nya atau laporan keuangan tahunan 2022. Beserta kita akan hitung berapa harga wajar saham terbaru 2023 ini dan proyeksi dividen yang akan dibagikan perusahaan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Nah, perusahaan kali ini yaitu PT Bank Syariah Indonesia yang berkode saham BRIS atau BRIS, sektor perbankan yang masuk daftar efek syariah, teman-teman. Di video sebelumnya, kami juga memproyeksikan potensi bank syariah akan naik harganya ketika laporan keuangannya keluar. Dan ternyata memang harga sahamnya melejit, guys. Cuma rilis laporan keuangannya saja yang tidak pas jadwal rilisnya. Nah, bagaimana kinerja perusahaan terbarunya? Mari kita bahas, guys. Di kuartal 4 ini, BRIS menghasilkan laba bersih 1.055 miliar atau 1 T lebih, guys. Atau tumbuh 40% dari kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, laba ini laba tertinggi dari semua laporan keuangan di kuartal sebelumnya, nomor 3 setelah di kuartal 2 dan kuartal 3. Sehingga total laba bersih dalam 1 tahun yaitu 4,2 T, teman-teman, triliun ya. Laba bersih perusahaan BRIS ini sangat melejit dari 2020 yang hanya 248 M ketika itu. Jadi ROE atau return on equity terbarunya meningkat menjadi 12,71% dari sebelumnya hanya 12,11%. Nah, kemudian dari ekuitas terbaru juga sedikit bertumbuh 33 T atau aset bersih. Beban hutang atau DER 812%, sedikit menurun dari tahun lalu, teman-teman. Dan jangan heran jika perusahaan perbankan rasio hutangnya tinggi karena uang nasabah seperti tabungan deposito dicatat oleh perusahaan sebagai hutang. Makanya rata-rata rasio hutang atau DER perusahaan perbankan besar-besar. IPS atau laba per saham terbaru 23 dari 19 perak per lembarnya di kuartal 4 ini. Jadi total laba per saham tahunan 92. Naik cukup signifikan, teman-teman. Nah, laba per saham ini nantinya akan dijadikan dividen untuk investor, guys. Jadi, jika laba perusahaan dibagikan jadi dividen sebanyak 24% lagi seperti tahun lalu, nah ini DPR, guys, dividen payout ratio-nya seperti ini, maka dividennya akan meningkat dari sebelumnya Rp18 jadi perkiraannya akan Rp23 per lembarnya dengan DPR yang sama seperti tahun lalu. Atau jika memiliki sahamnya di harga 1.500-an kemarin, maka investor kebagian cuannya 2% dari dividennya nanti, guys. Nah, lalu untuk PER atau price to earning-nya, harga dibanding laba, saat ini 17 kali. Sementara untuk PBP 2,22 kali di harga 1.600-an per lembar sahamnya. PBP dan PER mirip dengan Bank BRI ya, segini. Nah, dari statistik terbaru ini, perusahaan BRIS atau Bank Syariah Indonesia menghasilkan kinerja yang bagus, guys. Labanya naik dengan valuasi cukup murah, mirip juga dengan Bank BRI. Dan untuk harga wajar terbaru, kalau kita hitung dari nilai buku atau book value 726 dengan IPS tadi 92, maka harga wajar sahamnya 1.226. Nah, memang sedikit over value, tapi kalau dibandingkan dengan bank-bank lainnya masih cukup murah, guys. Nah, selanjutnya kita akan analisa sedikit pergerakan saham BRIS ini. Saat ini saham BRIS berada di harga 1.610, harga tersebut berada 47% di atas harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir yaitu 1.095. Nah, dan hari ini harga saham BRIS kenaikan sangat fantastis, teman-teman. Harganya naik dari pembukaan 1.380 ditutup 1.610 atau naik 15% dalam 1 hari. Melebihi perkiraan potensi harga tertinggi di video sebelumnya ya. Nah, kita lihat dari pergerakan brokernya ada yang menarik. Nah, dari kemarin, guys, ada pemilihan besar atau big akumulasi dari broker SQ atau BCA Sekuritas 12M. Nah, dan hari ini diborong broker besar, pembelian tertinggi Mamang Ganteng atau broker MG. Ada juga pembelian dari broker BB, AK, CC, BK. Nah, dan ini para big player broker-brokernya dengan total 198 M dalam 1 hari, guys. Wow.
volumenya sangat tinggi. Nah, kalau dilihat pergerakan tahun kemarin, kenaikan setelah laporan keuangan kuartal 4-nya rilis, harganya tertinggi adalah 1.710 dari 1.400-an atau 15% kenaikannya dalam waktunya cukup lama 2 mingguan. Seperti yang saya jelaskan di video analisa BRI sebelumnya. Nah, namun di minggu ini sudah lebih 17% untuk kenaikan saham BRI ini. Jadi lebih baik dari tahun kemarin, guys. Nah, sebenarnya sinyal kenaikan saham BRI ini sudah kami infokan di grup dari pergerakan top brokernya. Nah, jika teman-teman mau bergabung di grup khusus SS khusus Q4, silahkan kami buka. Nah, itu dia analisa saham BRI berdasarkan laporan keuangan kuartal 4. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan dan masukan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa support channel ini, ketik komen dan like, subscribe teman-teman. Sampai jumpa di ulasan perusahaan selanjutnya dan terima kasih.